Nama saya Kadek Rama Raditya dengan NIM 1915091048 dari kelas SI 2B. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang code dari program pengecekan COVID-19 yang telah saya buat. Jadi langsung saja, yang pertama saya membuat hashtag include. Jadi berfungsi untuk mengimpor fungsi-fungsi yang sudah didefinisikan pada header file. Ada dua, stdio.h dan string.h. Di stdio.h ini berfungsi untuk operasi input outputnya, string.h untuk operasi struct yang digunakan dalam prosesnya. Pertama ada struct nama data1. Jadi struct data1 ini adalah kumpulan data dari beberapa variabel char yang dibungkus dalam satu variabel. Di variabel nama menggunakan tipe data char yang dapat menampung 50 array bertipe char, KTP 20 hasil yang menampung 100. Nah, selanjutnya integer max. Jadi int max ini untuk menginputkan nomor data terakhir disimpan, yang return n akan mengembalikan nilai berupa integer. Dan ada void pertanyaan. Di void ini fungsi untuk agar tidak mengembalikan nilai keluaran yang sudah diproses atau didapat dari proses ini, yang berupa pertanyaan 1 sampai 4. Di pertanyaan ini akan menampilkan 4 pertanyaan ini. Dan void n akan menampilkan terima kasih, semoga sehat selalu. Jika user memutuskan untuk keluar dari program atau memilih keluar. Nah, selanjutnya di main-nya ada struct data1 yang menampung 10. Ada integer pilih 1. Jadi nanti akan disimpan di pilih ini. I, J, dan N yang untuk menampilkan dan menunjukkan datanya. Char yang untuk menampung jawaban dari pertanyaan yang nanti akan ditampilkan, yang berupa ya dan tidak. Dan selanjutnya ini untuk menampilkan judul dari program, namanya di awal program akan tampil ini COVID-19 information untuk mengecek apakah Anda perlu ke rumah sakit atau tidak. Jadi program akan menunggu user untuk menginputkan data. Di program akan menampilkan pertanyaan yang berupa 4 pertanyaan tadi. Masukkan data baru, lihat data terakhir disimpan, lihat semua data tersimpan, dan keluar dan masukkan data. Masukkan pilihan Anda. Jadi di scanf ini program akan menunggu user untuk menginputkan nilai yang nanti akan disimpan dipilih. Jadi I sama dengan 0. Jadi jika user milih lebih atau kurang dari angka 1 pada awal program, maka akan tampil maaf belum ada data tersimpan. Karena memang pada awal program belum terdapat data. Nah, selanjutnya jika user memilih 1, maka akan terjadi proses seperti ini. Yang pertama, n sama dengan 0, j sama dengan 0. Plus itu berfungsi untuk menghapus
seperti namanya, flash dari isi dari input buffernya. Lalu akan tampil masukkan nomor KTP yang nanti akan disimpan di struct di KTP, dan flash masukkan nama yang disimpan di namanya, dan selanjutnya akan tampil pertanyaan berupa ya dan tidak. Jadi yang pertama akan tampil pernah kontak dengan pasien positif COVID-19 atau pernah berkunjung ke negara atau daerah endemis COVID-19 dalam 14 hari. Jadi jawabannya antara Y dan T. Y untuk ya dan T untuk tidak. Jadi akan disimpan, dijawab. Jadi selanjutnya jika jawabannya Y, jadi sebelumnya struct cam ini bagian dari struct digunakan untuk membandingkan string dengan string yang lainnya. Jadi jika Y, maka akan tampil. Selanjutnya jawaban ke pertanyaan kedua, jika Y, maka hasil yang disimpan adalah hubungi 119 atau ke RS rujukan. Hasilnya berupa seperti ini. Selain itu, jika T, maka akan tampil tambahan pertanyaan ketiga, yaitu karantina diri Anda selama 14 hari. Lalu akan ditanyakan selama 14 hari karantina Anda mengalami demam, pilek, batuk, dan sesak napas. Seperti tadi jawabannya sama, iya dan tidak. Nanti akan disimpan, dijawab. Jika ya, maka akan tampil hasil seperti ini. Hubungi 119 atau ke RS rujukan. Jika selain itu T atau T tidak, maka akan tampil seperti ini. Jadi akan disimpan di hasil. Jadi ini adalah pertanyaan kedua. Ini adalah untuk proses hasilnya. Seperti tadi, jika Y, maka akan periksakan diri ke dokter terdekat dan istirahat yang cukup. Jika tidak, maka tidak perlu memeriksa diri yang nanti akan disimpan di hasil. Nah, selanjutnya akan dilakukan perulangan data dari program untuk menampilkan datanya. Sebelumnya, fungsi struct copy ini namanya untuk mengcopy string dari sebuah variabel ke variabel yang lain. Kita permudah. Dan tadi get yang fungsinya digunakan untuk memasukkan data bertipe karakter. Jadi selain karakter atau berupa numerik atau angka, tidak akan bekerja, tidak dapat digunakan. Jadi selanjutnya masuk ke pilihan kedua dari 4 pertanyaan tadi. 4 pilihan maksudnya. Yang pilihan kedua dan 3 sekarang sudah bisa diakses karena tadi sudah terdapat data yang disimpan. Jadi jika user memilih pilihan kedua, maka akan muncul data terakhir yang tadi diproses. Data yang terakhir kali diproses tadi berupa nomor KTP-nya, nama, dan hasil yang tadi sudah ditunjukkan. Selanjutnya flash kembali ke 0, kembali, dan akan muncul 4 pertanyaan tadi, dan user akan disuruh untuk memilih kembali.
nanti akan muncul pertanyaan seperti tadi, 4 pertanyaan ini. Dan selanjutnya pilihan ketiga. Jadi di sini dilakukan perulangan untuk menampilkan semua data. Jadi yang pertama akan menampilkan data pertama yang tadi dimasukkan, yang berupa nomor KTP, nama dan hasil, yang tadi disimpan di struknya, di KTP, nama dan hasilnya. Dan setelah itu, seperti tadi, akan kembali ke 4 pertanyaan tadi. User akan diminta untuk memilih kembali. Jadi selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan hasil dari program yang sudah saya buat. Tampilan dari program yang sudah saya buat tadi, yang sudah dijelaskan tadi. Jadi akan tampil nama yang sudah saya jelaskan, COVID-19 information. Silahkan cek apakah Anda perlu ke rumah sakit atau tidak. Jadi akan muncul 4 pilihan. Di 4 pilihan ini akan muncul nanti jika proses sudah selesai. Jadi yang pertama, saya akan menunjukkan pada awal program, sebelum ada data yang masuk, saya akan milih 2. Maka akan muncul, maaf belum ada data tersimpan. Karena memang user belum memasukkan data apapun. Jadi selanjutnya saya akan milih 1. Akan muncul suruhan untuk masukkan nomor KTP. Di sini saya akan menggunakan name, nama, dan akan muncul pertanyaan yang jawabannya berupa ya dan tidak, atau Y dan T. Jadi yang pertama, pertanyaan pertama, pernah kontak dengan pasien positif COVID-19 atau pernah berkunjung ke negara atau daerah endemis COVID-19 dalam 14 hari terakhir? Ya dan tidak, Y dan T, saya memilih Y. Dan pertanyaan kedua akan muncul, sedang atau pernah mengalami demam, pilek, dan sesak napas. Di sini saya akan coba memilih T. Lalu akan muncul pertanyaan ketiga, yaitu suruhan untuk karantina diri Anda selama 14 hari. Dan pertanyaannya, selama 14 hari karantina, apakah Anda mengalami demam, pilek, batuk, dan sesak napas? Saya jawab ya. Dan ini adalah hasil. Jadi hasil ini nanti disimpan untuk ditampilkan dalam datanya. Hasilnya hubungi 119 atau ke RS rujukan. Jadi selanjutnya saya akan memilih data terakhir disimpan, pilihan kedua untuk melihat apakah sudah ada. Ini adalah data terakhir kali program yang baru saja program proses. Selanjutnya saya akan masukkan data baru. Nama. Dan pertanyaan. Di sini saya menjawab tidak. Dan pertanyaan kedua juga saya akan jawab tidak. Jadi selain jika saya menjawab ya dalam pertanyaan ini, maka akan muncul suruhan untuk mengkarantina diri seperti pilihan ketiga tadi. Jadi hasilnya berupa Anda tidak perlu memeriksakan diri ke dokter, selalu jaga kesehatan. Dan sekarang selanjutnya saya akan mencoba untuk melihat semua data yang sudah disimpan. Nah, berupa pilihan nomor 3. Nah, ini adalah data yang sudah disimpan dalam program dan hasilnya. Seperti bisa dilihat, hasilnya berbeda.
karena saya memilih jawaban yang berbeda juga. Selanjutnya, saya akan memilih pilihan untuk keluar, yaitu pilihan nomor 4. Jadi akan muncul terima kasih, semoga sehat selalu. Seperti yang tadi saya jelaskan, yang terdapat di void end. Dan sekian yang bisa saya jelaskan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.